harapkan bukan itu, karena yang kita harapkan adalah pengalaman. Dari banyaknya pengalaman, pada akhirnya kita akan menjadi terbiasa berbicara di depan umum, biasa presentasi, dan itu yang akan dinilai sebenarnya sebagai soft skill kita nanti ketika kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bintang, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Kembali lagi dengan saya Nuni Norisnaini di episode ketiga podcast Bintang, Bincang Interaktif Penerbangan. Pada episode kali ini kami mengambil tema prestasi dengan judul Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia dengan Usaha Teknologi Terapan. Sebelumnya, Sobat Bintang pada tahu nggak sih kalau ada salah satu kakak tingkat kita yang meraih juara Harapan 1 Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia kategori Usaha Teknologi Terapan, yaitu Mas Ananda Aprilindo Hutama. Kita sudah terhubung dengan Mas Ananda. Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Mas, kabarnya hari ini? Wah, alhamdulillah nih, baik sekali, Mbak. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya mungkin saya persilakan dulu untuk Mas Nanda memperkenalkan diri agar Sobat Bintang yang ada di rumah lebih kenal nih dengan Mas Nanda. Oke, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ananda Aprilindo Hutama, NIM 1850101. Saya dari Institut Teknologi Dirgantara Adi Sucipto, jurusan Teknik Dirgantara, angkatan 18. Sekian kenalan dari saya mungkin. Baik, Mas. Nah, sebelumnya saya mewakili HMTD dan Sobat Bintang yang ada di rumah mengucapkan selamat atas prestasinya meraih juara Harapan 1 Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia kategori Teknologi Usaha Teknologi Terapan. Dan juga terima kasih karena sudah mau meluangkan waktunya dan bersedia hadir untuk sekedar bincang-bincang di podcast Bintang. Nah, Kak, mungkin sebagian Sobat Bintang nih belum tahu nih lomba yang Kakak ikutin itu apa. Mungkin bisa Kakak ceritakan sedikit Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia itu apa sih, Kak? Oh iya, jadi gini, Lomba Inovasi Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia. Nah, di sini sendiri kita sudah tahu kalau di sini tuh tentang kewirausahaan. Jadi lomba ini khusus untuk wirausaha bagi mahasiswa. Jadi wirausaha contohnya di sini ada 12 kategori seperti kuliner, fashion, kecantikan, tour and travel, kreativitas, terus ada organizer, terus ada pelatihan, peternakan, startup digital, sekitaran 12 sih. Terus kemarin yang saya ikuti itu tentang teknologi terapan. Nah, di sini sendiri lomba ini diadakan oleh UNY kemarin, diikuti oleh beberapa ratus peserta. Alhamdulillah saya termasuk kategori finalis gitu. Di sini UNY di sini mempersiapkan lomba untuk yang lomba tingkatnya oleh pemerintah. Jadi ada lagi lomba tingkat di atasnya ya tentang usaha tetapi yang diadakan oleh Kemenristek Dikti. Jadi di sini UNY memfasilitasi mahasiswa agar lebih siap lagi ke lomba ke jenjang yang lebih serius lagi gitu. Ya, seperti itu. Baik, gambaran. Kak. Berarti itu hanya diadakan di UNY atau setiap tahun itu berubah-ubah, Kak? Jadi ini kebetulan UNY mengadakan. Jadi setiap tahun itu sudah pasti ada lombanya dari Kemenristek Dikti. Nah, kemudian ini UNY mengadakan lomba agar mahasiswa seluruh Indonesia bisa persiapan dahulu. Jadi di sini kita bisa tahu nih apa sih yang kurang buat lomba besok gitu. Jadi kemungkinan besok lebih dipersiapkan lagi, kita bisa dari Harapan 1 mungkin jadi juara 1 seperti itu. Baik, Kak. Nah, di lomba kemarin kan Kakak mengambil inovasi strategi pemasaran pupuk organik cair menggunakan drone. Alasan Kakak memilih inovasi itu apa sih, Kak? Oh iya, saya cerita agak panjang nih. Awalnya tuh karena ya di Sukoharjo sendiri, saya pergi ke Sukoharjo main, di sana saya mendengar keluh kesah petani tuh. Di Sukoharjo sendiri kebetulan kan dia produsen pupuk terbesar di Indonesia nih. Produsen pertanian khususnya padi terbesar di Indonesia. Nah, di sana secara otomatis mayoritas penduduknya sebagai petani. Di sana saya mendengar nih keluh kesah petani itu apa sih di sini Pak, Bu, gitu. Di sana saya mendengar bahwa ternyata petani
sekarang kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi gitu. Karena apa? Sekarang pupuk subsidi dari pemerintah dibatasi. Jadi misal nih, petani cuma punya sawah satu patok nih. Untuk satu patok itu membutuhkan sekitaran 3 sak pupuk. Sedangkan sekarang petani harus mempunyai kartu tani agar bisa mendapatkan pupuk subsidi gitu. Nah, masalahnya apa? Dalam satu patok sawah itu kan butuh 3 sak ya. Tetapi dari pemerintah sendiri hanya memberikan 3 sak dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Sedangkan dalam jangka waktu 1 tahun, petani membutuhkan 9 hingga 10 sak gitu. Nah, terus tujuannya gimana? Cara memenuhinya ya petani harus beli dengan non subsidi yang harganya sekitaran lebih mahal 3 kali lipat, 2 kali lipat gitu. Jadi di sini tuh saya ada ide. Yang pertama itu karena ini sih, karena keadaan petani seperti ini, saya pertama ingin membantu dengan menjual pupuk yang lebih murah dengan kualitas yang terjamin gitu. Terus kenapa sih saya menggunakan inovasi tentang drone? Yang pertama saya melihat petani itu ternyata tidak mudah gitu. Tidak semudah kita beli beras, kita makan. Ternyata mereka harus menunggu sekitaran 100 hari agar bisa panen gitu. Jadi dalam 100 hari ini petani itu ada mupuk, ada tanam, ada obat gitu. Jadi agar panen petani perlu perjuangan gitu. Nah, di sini saya ingin mempermudah gitu dalam proses pemupukan. Sekarang ada teknologi gitu di dunia dirgantara khususnya kita kan sebagai mahasiswa teknik dirgantara nih. Jadi kita menginovasikan tentang drone sebagai penyemprot pupuk nih. Jadi akan membantu petani yang awalnya menyemprot keliling sawah. Nah, ini jadi dia di pinggir-pinggir duduk-duduk, wah drone-nya terbang nih, wah gitu kan, lebih enak gitu. Kita mudahkan petani gitu, seperti itu. Jadi kemarin ide saya tercetus karena background petani kesulitan mendapatkan pupuk, dan saya ingin memudahkan pekerjaan petani dengan menerapkan teknologi dirgantara kita ke petani, seperti itu. Wah, terdengar sangat keren dan menarik ya, Mas. Lalu kelebihan dari inovasi Kakak ini apa sih, Kak? Oke, untuk kelebihan sendiri, saya menggunakan pupuk organik cair di sini. Pupuk organik sendiri kenapa? Karena di sana juga ada keluh kesah pupuk yang digunakan petani itu selama ini pestisida. Setiap tahun pupuk pestisida ini ternyata merusak tanah gitu. Jadi setiap tahun produksi kebutuhan pupuk petani itu semakin meningkat. Jadi awalnya 3 sak, terus naik lagi menjadi 3,5 sak mungkin, menjadi 4 sak gitu. Jadi di tanda-tanda ini petani sudah merasakan bahwa tanah kita sudah rusak gitu. Di sini saya makanya mengambil pupuk organik cair agar mengembalikan kualitas tanah gitu. Terus yang kedua, inovasi saya itu tentang drone. Drone sendiri ini agar memudahkan petani nih. Jadi biasanya nyemprot keliling, serot. Nah, ini jadi tinggal duduk aja gitu, tinggal remote, ngeng, gitu udah sampai. Nah, gitu. Jadi petani kan sekarang itu banyak yang udah tua ya, maksudnya udah banyak petani yang lanjut usia gitu kan, kasihan. Kalau harus membawa sekitaran 12 liter keliling sawah, kan otomatis berat ya. Jadi dari drone ini kita memudahkan petani yang sudah tua-tua khususnya, agar dia lebih mudah gitu, tinggal duduk di pinggir sawah, nunggu drone sekitaran 10 sudah selesai. Jadi seperti itu inovasi saya tentang drone dan pupuknya pupuk organik, seperti itu Mbak. Lalu drone-nya itu petani beli atau dapat dari mana, Pak? Nah ini, untuk drone-nya inovasi saya di sini. Ketika petani membeli pupuk saya fasilitasi dengan drone gitu. Jadi petani mau menggunakan drone atau dia mau menyemprot sendiri gitu. Jika dia merasa sudah kesusahan gitu, sudah capek, mungkin bisa menggunakan drone dengan biaya yang lebih murah daripada harus menggunakan semprotan gitu. Jadi di sini saya ketika petani membeli pupuk saya itu sudah paketan dengan saya siramkan dengan drone gitu. Jadi petani beli dengan harga yang murah, petani tinggal duduk menunggu hasil panen seperti itu. Jadi drone ini sangat membantu sekali gitu. Oh baik Kak, berarti drone itu Kakak yang menyediakan ya Kak? Iya betul sekali. Jadi sistemnya seperti paketan sih. Jadi ketika petani membeli pupuk, sorry. Jadi ketika petani membeli pupuk sekitaran 1 paket, itu 1 paketnya untuk 1 hektar, itu petani dapat bonus nih disiramkan drone oleh saya gitu. Jadi 1 hektar nih petani beli, jadi langsung paketan dengan drone gitu, seperti itu. Baik Kak, tadi kami ceritakan
lomba yang kakak ikuti, terus alasan kakak memilih inovasi tersebut, kelebihan dari inovasi yang kakak buat. Nah, sekarang bisa nggak Kak menceritakan sedikit kesulitan apa saja yang kakak temui waktu mengikuti perlombaan itu, Kak? Nah, ini untuk kesulitannya kemarin tuh kesulitannya gini sih, karena informasi yang kita dapatkan di sini tuh agak terlambat ya. Jadi saya belum mendapatkan info Hamin 1 minggu sebelum penutupan lomba gitu. Sedangkan kan Hamin 1 minggu itu udah terpotong dengan weekend gitu. Jadi sekitaran mungkin sekitaran 5 hari gitu. Sedangkan di sini posisi saya banyak sekali pekerjaan, maksudnya saya juga bekerja part time, saya juga melakukan usaha gitu. Jadi untuk waktunya sangat mepet sekali. Tetapi di sini dalam kesulitan ini saya dibantu banyak pihak gitu. Seperti dari Bu Rindu sendiri, dia membantu untuk pengurusan tugas, pengurusan surat tugas karena berkas-berkasnya sangat banyak gitu. Ada surat tugas, ada proposal, ada KTM dan lain-lain gitu. Nah, di sini Bu Rindu di sini membantu untuk menguruskan surat tugas di kampus gitu agar surat tugasnya bisa diproses dengan cepat gitu. Jadi saya bisa mengirimkan tepat waktu. Lalu untuk proposal sendiri kan banyak ya, dalam waktu 1 minggu tidak mungkin kan 5 hari sekitaran kita tidak mungkin membuat proposal sebanyak ini dengan jangka waktu seperti itu gitu. Makanya di sini saya dibantu juga oleh pacar saya yang kebetulan pertanian, jadi dia lebih paham gitu tentang pertanian gimana. Jadi kita di proposal ini kita juga menceritakan pertanian itu gimana, drone itu gimana. Jadi alhamdulillah sih tepat waktu sih. Oh, berarti perlombaan ini diadakan secara online ya, Kak? Iya, betul sekali. Perlombaan ini diadakan secara online karena keadaan baru pandemi. Jadi sebenarnya sih kalau tidak online, lomba yang diadakan oleh Kemenristek Dikti ini dia biasanya kita hadir, kita presentasi tentang usaha kita di sana. Jadi kita menunjukkan bagaimana sih usaha kita gitu. Biasanya ada alatnya, ada mungkin kalau ada gerobak ya gerobak, kalau drone kita menunjukkan drone kita gitu, seperti itu. Cuman kebetulan karena pandemi jadi kemarin online dulu. Wah, baik Kak. Terakhir nih Kak, mungkin Kakak bisa memberikan kalimat motivasi sedikit untuk Sobat Bintang yang ada di rumah agar termotivasi nih untuk mengikuti lomba seperti Kakak. Oh ya, untuk Sobat Bintang nih, pesan dari saya, tolong ya cari info sebanyak-banyaknya tentang lomba dimanapun, mau diadakan oleh kampus, mau diadakan oleh pemerintah, tolong dicari, karena menurut saya info tentang lomba itu sangat penting sekali. Di satu sisi menambah pengalaman kita, di sisi yang lain kita bisa mendapatkan income jika kita menang lomba. Tetapi yang kita harapkan bukan itu, karena yang kita harapkan adalah pengalaman. Dari banyaknya pengalaman, pada akhirnya kita akan menjadi terbiasa berbicara di depan umum, biasa presentasi, dan itu yang akan dinilai sebenarnya sebagai soft skill kita nanti ketika kita di dunia kerja langsung setelah lulus kuliah ini, seperti itu. Tolong cari info sebanyak-banyaknya. Baik Kak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Nanda karena sudah bersedia untuk sharing pengalamannya. Semoga Sobat Bintang semakin termotivasi untuk mengikuti jejak Kakak. Dan semoga Kak Nanda sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Ya. Amin. Terima kasih. Seperti biasanya, untuk Sobat Bintang yang pengen request, siapa lagi yang bakalan kita undang di episode selanjutnya, Sobat Bintang bisa langsung komen di kolom komentar ataupun DM di IG kami, HMTD_ITDA. Terima kasih untuk Sobat Bintang yang sudah menonton episode kali ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam Dirgantara. Wus. Oke.